Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview hot gun dari Xenon, tipenya XHG003. Ini yang tipe 800 watt. Oke, untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di sini. Untuk voltase 230 volt, wattnya dia 800. Untuk hembusan angin dia dari 300 sampai 500. Jadi ada dua mode semburan anginnya. Dan untuk suhu 300 sampai 600. Untuk gambarnya seperti ini ya. Untuk lihat boxnya. Ini boxnya. Oke, kita langsung aja lihat detail barangnya. Oke, untuk yang didapatkan yaitu hanya hotgunnya aja dan juga buku panduan manual. Oke, bentuknya seperti ini ya, seperti pistol. Di sini ada blowernya paling depan. Ini elemen sampai belakang sini sampai dalam. Di sini ada cover dari elemennya. Kalian bisa buka juga. Kalian bisa buka. Untuk covernya ini pelindung ya supaya tidak terkena tangan. Untuk cara bukanya kalian cukup putar. Ini pasang di sini sudah ada bagian penguncinya. Di sini sudah ada lawannya ya. Kalian bisa pasang dan putar ke arah sini. Di sini tidak ada pengaturan suhunya, cuma di sini hanya ada pengaturan high dan low. Ini untuk semburan kencang dan semburan pelan. Untuk panasnya makin kencang biasanya makin panas untuk hasil dari hotgunnya ya. Untuk belakang sini dia plastik seperti ini, dan ini bagian belakang, bagian bawah. Sini ada untuk tumpuan. Jadi untuk hotgun ini disarankan setelah dipakai posisinya naruhnya seperti ini ya. Jadi setelah dipakai biar udara panasnya dia ke atas, jadi tidak merusak bagian dalam ya. Ini tipsnya untuk perawatan, untuk pemakaiannya. Jadi posisi setelah dipakai seperti ini, dan jika setelah dipakai jangan sampai terjatuh ya, dikarenakan elemen di dalam ini kan panas. Nah, itu akan rentan jika terkena benturan, elemennya bisa gampang rusak atau patah. Jadi diusahakan jangan dinaruhnya di banting atau seperti apa, dan harus posisinya seperti ini. Ini buat cantolan bisa, dan untuk naruh seperti ini ya. Oke, tadi untuk wattnya ya. Wattnya itu bervariasi ya. Jadi ada dua mode. Di sini di 800 itu watt paling rendah. Kita akan cek watt sebenarnya di low dan high-nya berapa. Oke, pengaturan tombolnya di bagian depan sini. Bagian tombol ada tombol atas dan bawah. Tombol atas itu untuk angin yang pelan. Kita cek. Saya menggunakan tang ampere. Sini kita akan lihat berapa ampere yang dikeluarkan. Ini low. (3,8). Jadi kita lihat paling tingginya ya. (3,80) ya. Untuk menghitung watt, kita ampere dikalikan 220, jadi 3,80-an dikali 220 volt. Ini hasil di low 836 watt. Jadi sesuai ya sama spek. Kita coba untuk speed yang high-nya. Untuk blower yang lebih kencangnya, kita tadi didapat di 5,30 dikalikan 220 volt, dan hasilnya 1166. Jadi wattnya bisa lebih tinggi, tapi untuk paling rendah dia bisa digunakan di 800. Jadi sesuai dengan spek yang di sini. Misalkan kita membutuhkan panas yang lebih tinggi,
otomatis akan membutuhkan daya yang lebih gede, jadi bisa sampai 1000 juga. Untuk tarikan jadi 800, misalkan kita dipakai listrik 900 harusnya bisa ya, tapi tergantung dari MCB dan kondisi di rumah apa aja yang dipakai. Mungkin sudah terpakai ke kulkas, TV atau yang lain, kalian harus mematikannya dulu baru bisa menggunakan hot gun ini. Lebih disarankan sih menggunakan yang listrik 1300, itu masih aman digunakan di high atau low. Oke, kita langsung aja pengetesannya. Kita akan coba pemasangan label ya. Jadi kita ada satu produk, kita dikasih pinjem produknya dan juga kemasannya. Yes, kemasan yang belum disegel. Jadi kita akan coba segelnya menggunakan hot gun ini, dan kita akan juga tes kepada akrilik yang lebih tebal, seberapa kuat, seberapa panas si hot gun ini melelehkan plastik yang lebih tebal. Hitungannya kalau misalkan yang tebal dia bisa lentur atau bisa meleleh, otomatis yang lebih tipis juga bisa. Oke, lanjut ke pengetesannya. Oke, di sini saya sudah menggunakan, sudah ada akrilik ya. Ini bekas display, jadi kita akan coba untuk melelehkannya. Setidaknya bisa menekuk akrilik biar lebih lemas ya. Ini kan kalau akrilik kan kaku ya, kalau misalkan kita tekuk mungkin akan patah, jadi harus dipanaskan dulu baru bisa ditekuk. Nah, kita coba pertama dulu. Di sini ada dari merek abrasif. Abrasif ini fungsinya sebagai apa namanya, untuk mengaplas blok-blok mesin atau seperti itu ya. Jadi bahan untuk penghalus ya. Kita coba yang mudah dulu. Di sini posisinya kita pasangkan seperti ini. Ini tutupnya banget. Pasang seperti ini. Oke. Lalu kita panaskan menggunakan hot gun. Dia akan rapat ya, nanti hasilnya akan rapat. Kita coba pegang tangan ya. Saya menggunakan yang low, yang rendah. Oke, bisa dilihat hasilnya, kalian bisa lihat sangat cepat dan langsung rapi ya hasilnya. Nah, mungkin ini terlalu panas, di sini ada robek. Soalnya di sini ada seperti yang sudah dibuka, ini posisi tutup. Sudah ada grid-grid yang sudah dilubangin. Jadi kalau misalkan terlalu panas mungkin dia akan lepas, atau mungkin sebelumnya sudah sobek. Tapi bisa dilihat hasilnya. Nah, ini untuk kalian yang mungkin usaha produk-produk yang harus ada segelnya, sangat cocok menggunakan channel ini. Oke, untuk segel sudah lulus. Kita langsung ke yang lebih berat, kita akrilik. Oke, di sini akriliknya lumayan tebal. Di sini bisa dilihat ya, kurang tahu berapa mili. Ini masih lentur. Kita coba, ini double ya. Kita coba yang bagian atas kita lelehkan. Apakah yang dua-duanya dia akan meleleh atau bisa lekuk. Kita coba masih di low ya. Kita berusahakan di watt 800 itu bisa nggak buat melelehin bagian ini ya. Sudah mulai lembek. Oke, untuk bagian pinggir ini dia sudah lembek banget. Kalian bisa lihat, bisa pecah. Untuk sebelahnya belum. Mungkin karena ada renggang ya posisinya. Cek dulu. Oke, sangat lentur. Ini panas lumayan, jadi. Nah, setelah seperti ini kalian bisa, misalkan ingin mengganti posisi atau kita seperti ini, kalian tekuk dulu, tunggu sampai dingin, atau mungkin kalian lebih cepat dikasih air atau dicelupkan ke air. Nah, kalau sudah dingin dia akan keras lagi seperti yang sebelumnya. Oke, nah sudah dingin. Nah, ini udah keras lagi ya.
Ya, kita coba untuk speed yang high, apakah lebih cepat untuk daya lelehnya. Ini sudah keras, sudah lumayan dingin. Kita akan balikin lagi ya. Oke, dia langsung kembali seperti semula dan lebih cepat ya. Jadi memang lebih panas untuk yang high. Jadi watt itu berpengaruh pada tingkat panasnya. Masih masuk akal ya. Untuk daya yang 800 mungkin kita untuk daya lelehnya lebih lama. Tetapi kalau misalkan ingin lebih cepat, kalian bisa menggunakan high tapi konsumsi dayanya lebih besar di atas 1000 ya. Oke, mungkin itu saja untuk pengetesannya. Pengetesannya mewakili penggunaan harian. Setidaknya untuk akrilik yang dia lebih tebal, dia bisa leleh. Kalau misalkan kalian pakai kaca film atau stiker, itu pasti bisa digunakan. Oke, jadi kalian bisa lihat untuk hasil pengetesannya. Kalian bisa lihat nilai sendiri untuk hasilnya dan apakah worth it buat kalian beli hot gun dari Xenon ini. Sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.